Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri untuk bisa disampaikan kepada kementerian masing-masing agar masukan-masukan ini bisa benar-benar menjadi catatan dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Bapak, itulah walaupun kami diberi formasi 4.000 lebih, kemudian terisinya hanya 50% itu satu. Yang kedua, gagal karena pendekatan regionnya itu region provinsi. Sehingga kalau orang mendaftar di sebuah provinsi, wilayah Jawa, tingkat kompetitifnya tinggi, padahal dia lulus passing grade, Pak. Kemudian dia tidak bisa tertampung karena formasinya di situ terbatas. Sementara di tempat lain, itu kekurangan orang. Bahkan nilainya di bawah passing grade, tapi yang kelebihan passing grade itu nggak bisa melimpah ke tempat lain karena sudah dikerangkai wilayah administrasi provinsi itu. Karena kamu orang Jawa Barat, ya bisanya hanya di Jawa Barat, nggak boleh melimpah ke tempat lain. Jadi itulah kendala tahun 2021. Maka inilah yang kemudian bagi kami menjadi catatan atau menjadi evaluasi, sehingga harapannya di tahun 2022 ini kemudian pengalaman itu tidak terulang untuk terjadi lagi. Kemudian yang kedua, Bu Saniatul Latifah tadi menyampaikan, untuk yang anggaran saya tidak mengomentari karena ini tadi buat mitra saya gitu. Yang kedua, formasi untuk daerah dihitung berdasarkan apa, tadi kami sudah menyampaikan, Bu. Jadi kalau idealnya memang sebetulnya menggunakan ABK, analisis beban kerja, dan tadi kebutuhannya sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk penyebutan, jadi tadi di awal paparan kami sudah sedikit memberikan klarifikasi gitu. Sebetulnya pegawai di lapangan itu kan ada pegawai negeri, ada non. Nah, kalau yang pegawai itu sebutannya penyuluh KB sebetulnya. Nah, penyuluh KB itu jabatan karir, jadi punya jenjang karir gitu. Nah, sementara yang satu adalah petugas lapangan KB, yang itu direkrut oleh kepala dinas di kabupaten, biasanya dari honor, kontrak gitu. Tapi itu asalnya, Bu, tetapi kami menyebutnya tetap itu petugas lapangan KB gitu. Hanya dulu pegawai kontrak lepas, harian gitu, yang kemudian memang oleh regulasi kemudian untuk diakomodir, termasuk kemudian diserahkan kepada kami pada tahun 2017 pasca otonomi daerah. Itu adalah tentang penyebutan. Jadi kalau di kami penyebutannya ya hanya dua, penyuluh KB dan petugas lapangan KB. Sebetulnya tentang honor itu hanya riwayat asal-usul ketika direkrut di kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, SLTA kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar, Bu. Nah, ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini, karena syaratnya adalah minimal di 3. Dan yang menentukan syarat bukan kami, Bu. Jadi tentu regulasi itu yang membuat adalah dari Kementerian Pembina. Jadi oleh karena itu kami petugas lapangan yang SLTA otomatis tidak bisa tertampung. Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan, itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude, itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan mau kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk, karena memang syaratnya adalah D3 melalui pimpinan. silakan, Bu. Ya, kita paham, Pak, bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Men4 RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat, Bu, sekarang, Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi, yang sudah kerja puluhan tahun dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan tahun.
Nah, yang begini-begini harus jadi perhatian. Tadi Pak Sestama udah menyampaikan. Kita nggak nyalain Pak, tidak mempersalahkan BKKBN dalam hal ini, kita tahu. Nah, tapi Pak, ini kan yang dirugikan teman-teman, ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tamat SLTA, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena regulasinya dibikin tidak bicara dulu dengan BKKBN. Masing-masing bikin regulasi sendiri-sendiri. Coba deh komunikasi dengan BKKBN sebelumnya. Pasti BKKBN akan memberikan informasi seperti ini. Sehingga kemudian apa yang disampaikan BKKBN ini tidak diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB, sehingga regulasinya tidak merugikan gitu loh. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan Bu Irma, jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali dinamikanya, dan mereka itu sebenarnya kan kalau mau ini, apalagi yang sudah tua dan sebagainya, mau ngurus aplikasi juga kesulitan dan sebagainya, bukan lagi hanya lulusan SMA tapi yang tua dan ngurus aplikasi. Betul, terima kasih. Silakan Pak. Baik, masih satu lagi dari Bu Neti. Pada kesempatan ini kami tadi diberi ruang Bu Neti untuk menyampaikan afirmasi. Sebetulnya ada 4 penting yang bisa menjadi untuk bisa dilakukan sebagai sebuah harapan. Yang pertama, untuk bisa segera mempercepat Permenpan jabatan fungsional PLKB yang saat sekarang sebetulnya sedang kami godok bersama dengan mitra kami di Kementerian PAN. Kalau itu segera bisa selesai, ini segera bisa menjadi pedoman yang pertama itu. Yang kedua, dari situ kemudian bisa disetujui jumlah analisis beban kerja atau ABK tadi yang saya sebut. Karena ABK ini kan sebetulnya ada ABK harapan dari kita, yang itu belum hasil akhir karena tentu melalui proses namanya verifikasi atau validasi. Nah, ABK itu kalau kemudian bisa ditetapkan, karena sudah sebetulnya juga formulanya sudah mendapatkan bimbingan, ini kemudian sebetulnya juga bisa menjadi dasar penghitungan untuk pemenuhan kekurangan tenaga yang ada. Nah, tadi kami menyebutkan kalau berdasarkan ABK, kemudian kebutuhannya memang menjadi 37.994. Yang ketiga, harapannya kemudian mengalokasikan formasi P3K PLKB pasca penetapan ABK. Jadi setelah ABK-nya ditetapkan, kemudian kami diberi ruang formasi tambahan. Berarti ini sebetulnya kalau harapan kami seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang juga menjadi catatan yang disampaikan sebagai sebuah exit strategi mungkin untuk rekan-rekan kami di SLTA, itu jumlahnya masih sebanyak 6.551 yang SLTA yang tidak bisa mendaftar, dan kami punya by name by address-nya itu yang mungkin kalau itu bisa masuk dalam strategi transisional ini mungkin akan lebih baik. Jadi saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tafid. Selanjutnya pimpinan sedikit. Ya, Bu Neti. Tapi kalau menurut saya ini patut menjadi catatan ya bagi Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Kenapa? Karena kalau kita bicara PKB PLKB kan memang selama ini terus mengalami penurunan karena berakhirnya masa jabatan, tapi ada moratorium gitu ya Pak Sestama ya. Makanya kenapa kemudian entah namanya kader pemberdaya masyarakat di sebagian tempat atau di Jawa Barat sendiri dulu kami membuat tenaga penggerak desa. Di sini ada saksi sejarahnya juga Pak Teguh. Menurut saya ini jangan sampai nanti berlaku peribahasa habis manis sepah dibuang. Selama ini pemerintah dibantu, dimudahkan, diringankan untuk mencapai kinerja dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba mereka tergusur oleh regulasi sepihak yang tidak mempertimbangkan jasa mereka selama ini membantu pemerintah itu. Ini ya ibu-ibu Kemenpan RB dari Kemendagri mohon dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Neti. Selanjutnya Bu Ade. Terima kasih Ibu Pimpinan. Ada beberapa hal Ibu Pimpinan memang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kami juga sudah cukup banyak dibantu oleh Menpan RB dan Mendagri, tapi memang seperti tadi disampaikan untuk tenaga kesehatan ini baru pertama kali, berbeda dengan
guru yang sudah beberapa tahap. Jadi memang terkaget-kaget Bu, betul, sampai server kami pun sempat down karena banyaknya yang masuk, terutama yang perpanjangan waktu. Tadi ingin kami sampaikan memang untuk para honorer ini akan sudah ada afirmasi tahun yang sudah kita berikan, yaitu sesuai dengan Kemenpan RB akan diberikan waktu minimal sudah bekerja 3 tahun. Ini ada penambahan poin. Kemudian untuk formasi, memang untuk formasi ini kalau kita bicara bicara sesuai kebutuhan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, kita membutuhkan sekitar 255.000 tenaga kesehatan. Tapi kalau kita melihat formasinya baru 80.000 yang diajukan Pemda, memang gapnya masih sangat besar sekali. Dan kemudian terjadi keributan Bu kemarin, mungkin Ibu pimpinan, Ibu anggota Dewan yang terhormat juga menerima banyak sekali komplain, sehingga kami meminta perpanjangan waktu oleh Menpan RB dari tanggal 10 sampai tanggal 14 November untuk mengisi atau mereka mengisi kembali SISDMK yang belum mengisi, yang belum diusulkan, sehingga totalnya dari 280.000 yang terdaftar menambah dalam 4 hari itu 200.000 Bu. Sehingga server kami sempat jebol 1 hari karena biasanya 1 hari 10.000, ini 1 hari 50.000 gitu. Tetapi alhamdulillah 280.000 ini sudah bisa dan sudah interoperabilitas dengan sistem yang ada di BK. Dan memang pastinya masih banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya tidak bisa terekrut Bu, karena kalau kita lihat 480 dibanding 80 ini akan ada perbandingan 1:6 ya yang akan diterima. Kemudian ada beberapa hal Bapak Ibu pimpinan izin, Pak Menteri juga sudah meminta Pak Kunta juga untuk Pak Sekjen untuk bicara dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Mungkin kita masih menunggu juga, tapi Pak Menpan juga sudah bergerak, kami tahu, dan sudah melaporkan juga sama Pak Menteri apa-apa saja yang sudah dibahas. Dan ada satu hal lagi Ibu pimpinan, para anggota yang terhormat, bahwa memang sebagian ini ada juga tenaga BLU. Selain tenaga itu tenaga non ASN, ini ada tenaga BLU yang kalau kita lihat di Permenpan, tenaga BLU ini dimasukkan ke dalam kategori non ASN. Ini juga sedang karena kalau di rumah sakit itu rata-rata tenaganya BLU. Nah, ini juga sedang dipelajari oleh Menpan RB apakah BLU ini bisa tetap berjalan karena mandiri sehingga mengurangi gap kebutuhan yang harus difasilitasi dengan tenaga P3K. Itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Memang saat ini karena tahap pertama untuk 2022 ini akan segera dimulai, sedang berproses. Jadi saran Menpan untuk tetap dijalankan dahulu, kemudian mudah-mudahan nanti di 2023 akan ada lagi pembukaan berikutnya untuk mengisi tahap selanjutnya. Karena kalau dilihat dari formasi 80.000 yang ada, ini mengisi kebutuhan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan 7 jenis dokter spesialis di RSUD, yang matching itu hanya 30% Bu. Sisanya itu tidak matching dengan kebutuhan. Jadi kalau ditanya nanti kita kekosongan puskesmas terus kekurangan dokter spesialis di RSUD, maka masih sedikit sekali bisa terisi dengan formasi yang 80.000 ini. Nah, seperti itu yang ada. Itu belum mengikuti rencana kebutuhan yang 255.000. Demikian dari saya. Terima kasih Ibu Pimpinan. Terima kasih Bu Ade. Selanjutnya Bu Sri Purwaningsih. Sorry, yang dari Kemendagri? Oh iya, Bu siapa namanya? Zanaria, Ibu. Oh, Bu Zanaria. Sorry, Bu Zanaria. Sorry, Zanaria. Tadinya memang Ibu Sri Purwaningsih sebagai Sesditjen akan hadir, tapi beliau masih rapat tadi dengan pimpinan.
dengan Pak Sekjen maksudnya. Ya, silakan. Izin untuk menambahkan terutama dari Ibu Irma, terima kasih atas komentar dan pemberian tersentak juga kami. Jadi tapi siap Bu, tidak PHP karena memang tugas kami Kemendagri ini kan ada 32 urusan dan tadi Ibu sudah sampaikan memang dari sisi guru sudah hampir selesai dan itu juga tugas kami mendorong agar daerah juga dengan sesuai kewenangannya melalui APBD, dukungan DAU dari Kemenkyu. Nah, tadi sempat bisik-bisik juga dengan Pak Ses bahwa memang yang sekarang baru selesai pendidikan Bu, yang guru. Nah, yang ini menunggu lagi kemampuan, itu kami siap untuk mendukung itu Bu. Jadi terima kasih atas dukungannya dan kami akan sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran karena kalau untuk personil ini termasuk di Ditjen Otda sebenarnya Ibu. Ditjen Otda dari dan memang selalu komunikasi dengan Menpan RB. Itu Bu Irma. Ibu yang lain terakhir mungkin yang tadi terkait dengan 6 isu strategis tadi Ibu. Jadi itu adalah hasil pembahasan kami pada rapat koordinasi teknis dengan KL. KL ini berarti dengan baik dengan BKKBN maupun dengan Kemenkes. Memang belum disampaikan kepada Menpan RB karena ini hasil rakortek bank yang kami lakukan setiap awal tahun untuk membahas apa-apa yang harus dipenuhin atau diimplementasikan baik oleh KL-nya sendiri maupun dari OPD pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Izin memang dalam forum ini membuka kami tidak hanya karena Ditjen Otda untuk personil, tapi dari sisi isu strategis apa itu akan kami sampaikan ke Menpan RB. Itu saja mungkin dari kami. Memang APBD sangat terbatas Ibu, bukan PHP, jadi memang melihat dari dukungan APBD prioritas dan tadi sudah disampaikan Pak Sesmen bahwa memang berdasarkan kriteria dan itu memang kita ikutin. Namun memang setuju dan bahwa diminta rekrutan P3K ini dari non ASN yang direkrut oleh Pemda itu yang harus didorong dulu, tapi memang kriterianya tadi meminta ya dari Kemendagri kan Ditjen Otda yang akan melakukan komunikasi dengan Menpan RB untuk afirmasi tadi. Jadi izin nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menugaskan Ditjen pada saat personil ini. Itu saja. Si pimpinan melalui pimpinan. Silakan Bu Irma. Iya Ibu, begini Ibu. Ini kan tahun politik ya Bu, kita sama-sama tahu. Nah jangan sampai nanti, kenapa kami bilang seperti itu tadi, jangan sampai nanti justru yang masuk, yang diterima, yang ikut tes segala macam itu orang baru. Sementara teman-teman yang di PLKB yang sudah lama, ya, yang tadi saya bilang cuma tamat SMA tapi sudah mengabdi 15 tahun, itu terabaikan. Justru mereka ngambil orang-orang baru karena kebutuhan politik, dipakai buat pilkada, gitu loh. Dan itu yang terjadi selama ini, makanya memang harus betul-betul dikontrol gitu. Jangan yang baru-baru. Ini kan banyak nih usulan-usulan baru dari Pemda, saya tahu persis itu. Nah, yang lama-lama ini yang memang harus di backup. Begitu Ibu. Jadi benar-benar dikontrol lah ya. Yang masukan-masukan Pemda tadi, Pemda tuh juga banyak yang nakal-nakal loh, jangan salah. Gitu. Jadi orang baru yang masuk, yang dikasih itu orang baru, anak-anak lama yang udah bekerja sekian tahun itu justru terabaikan dengan berbagai alasan, Bu. Nah, itu yang memang mesti kami kontrol. Dan saya dengan Bu Sri Meliana, kita udah bicara banyak dengan Pemda di Sumatera Selatan. Bahkan saya sempat ngomel-ngomel juga di sana gitu. Tahu sendiri kan saya kalau ngomong itu saya bilang nggak boleh. Saya bilang jangan, ini orang-orang baru yang kalian masukin karena untuk alat pilkada gitu. Kasihan teman-teman yang sudah ngantri puluhan tahun. Nah, itu yang saya mau sampaikan ke Menpan RB. Ya, mesti hati-hati. Ya, Bu ya. Ya, saya bilang PHP tadi itu bukan bahasa saya, bahasa teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Mau terus ditanggapi Bu atau Sedikit memang Bu, kontrol untuk pengusulan menjadi peserta PPPK untuk
usulan itu syaratnya memang harus misalnya mengabdi harus lebih dari 5 tahun Ibu. Jadi memang tidak bisa baru. Insya Allah itu catatan yang kami monitor seperti itu Bu. Semoga tidak ada penipuan data lah. Itu saja. Karena kan ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi harapannya dukungan dari teman-teman di daerah juga kita butuhkan. Walau tadi kata Ibu ada yang nakal juga. Tapi kita kontrol melalui kriteria tadi. Itu saja mungkin tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya kemarin tuh sempat sholat di masjid di daerah saya. Di situ ada 5 nakes ibu-ibu. Jadi 5 nakes sedang sibuk, terus habis itu peluk-pelukan, nangis-nangisan karena mereka saling mendoakan semoga tes capnya CAT itu lolos begitu. Mereka saling mensupport dan luar biasa. Mereka sudah mengabdi beberapa tahun dan ada yang bilang bahwa ini kesempatan saya terakhir dan sebagainya. Bagi saya, terus ada yang terakhir sampai bilang gini, ya kalau ini nggak lolos ya yang penting kemarin kita lolos dari COVID. Bagi saya itu mau saya bilangin Mbak, saya sedang berjuang untuk memperjuangkan Anda semuanya di DPR, kok nggak enak dikira ngaku-ngaku anggota DPR begitu. Tapi itu ketika saya di perjalanan dan itu sedang di masjid. Mereka sedang berdiskusi di masjid. Mereka sedang habis pendaftaran, masa-masa pendaftaran kemarin dan itu memang real. Dan saya sama staf saya sampai, ayo Mbak, coba ngaku Mbak kalau kita di Komisi 9 sedang berjuang itu. Tapi ya itu saya ingin mengatakan bahwa harapan mereka luar biasa sekali. Dan mereka memang garda terdepan begitu untuk di masalah COVID. Terakhir saya berikan waktu kepada Bu Widaryati dari Kemenpan RB, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas tadi tanggapan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah terkait dengan anggaran Bapak Ibu, bahwa kami sebetulnya antara Kementerian Pan RB, kemudian Kemdikbud dan Kementerian Kesehatan ini telah melakukan diskusi intensif Bapak Ibu dengan DJPK dan DJA Kementerian Keuangan untuk rencana pengadaan ASN di tahun 2023. Bahkan tadi pun jam 9 pagi kami melakukan pertemuan rapat dengan utamanya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan. Kami juga rapat. Jadi kami tidak ingin kami ingin memperbaiki apa-apa yang kemarin di tahun 2021, 2022 yang dianggap ada kendala terkait anggaran. Kami berharap agar di tahun 2023 lebih baik daripada tahun pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya untuk tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah pun kami mengundang dari DJPK serta Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penganggarannya, sehingga dari Kementerian Dalam Negeri ini juga menyampaikan penganggaran untuk tenaga P3K seperti apa, kemudian juga alokasi anggarannya, mekanismenya seperti apa oleh DJPK. Bahkan kami melakukan DEX juga pada saat coaching klinik. DEX-nya ini juga dengan teman-teman Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga terkait dengan masalah afirmasi bagi tenaga kesehatan ini sebetulnya sudah kami lakukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen dari Kementerian Kesehatan. Kami tetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Bapak Ibu sekalian yang nomor 968 tahun 22 tentang tenaga kesehatan. Jadi memang yang ada beberapa hal yang dikunci, mereka yang sudah mempunyai masa kerja 2 atau 3 tahun, bagi yang mempunyai STR ataupun bagi yang tidak mempunyai STR, perlakuannya seperti apa. Sebetulnya afirmasi itu juga sudah kami sampaikan, dan penetapan ini sebelumnya karena kami sudah melakukan diskusi juga Bapak Ibu dengan Kementerian Kesehatan terkait keinginan afirmasi seperti apa supaya mengakomodir teman-teman non ASN. Kemudian juga dengan terkait dengan BKKBN Bapak Ibu, BKKBN ini kan mempunyai 2 fungsi, sebagai user dan sebagai pembina jabatan fungsional pun
kami sudah mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan BKKBN dengan mengakomodir semua jurusan pendidikan, artinya kualifikasi pendidikan untuk menjadi penyuluh KB, dan kami juga sedang sudah menerima usulan terkait dengan pembentukan jabatan fungsional baru yang diperuntukkan untuk SMA atau SMK sederajat, dan saat ini sudah sedang dilakukan pembahasannya oleh teman-teman di jabatan fungsional di Kementerian Pan-RB. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, namun apapun apa yang tadi diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian terhadap masukan-masukan baik terutama untuk Kementerian PAN sendiri, kami akan sampaikan nanti kepada pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan lagi kepada pimpinan. Ya, terima kasih. Mohon nanti segala masukan dari Komisi 9 untuk bisa dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri untuk bisa disampaikan kepada kementerian masing-masing agar masukan-masukan ini bisa benar-benar menjadi catatan dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saya pikir cukup rapat kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan dari BKKBN, dari Kemenkes, dari Kemendagri dan Kemenpan RB atas kehadirannya dalam di undangan Panja kali ini, dan semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri rapat kita pada hari ini, mari bersama kita berdoa semoga